di tempat kepala desa. Kali ini keberuntungannya sangat kuat. Lanjutkanlah seperti keinginanmu. Hahaha, benarkah? Kau cuma perlu berhati-hati pada orang-orang, karena aku menulis jimat ini menggunakan energi ibunda. Energi keberuntungannya akan mengalir dengan lancar. Aku sama sekali tidak khawatir setelah mendengarmu mengatakan itu. Ini bayarannya. Orang itu mengeluarkan sejumlah uang pada kepala desa. Apa kau baik-baik saja, Pak Kepala Desa? Aku terkejut saat kau yang menghubungiku duluan. Bukan masalah besar sih. Polisi datang setelah ada warga desaku yang mati karena penyakit kronis. Ibunda tidak puas dengan kehadiran orang-orang luar di desa ini. Semakin banyak orang luar terlibat dengan desa ini, ibunda akan semakin marah. Hahaha, aku khawatir kemarahan ibunda akan sampai padamu. Keberuntungan bisa berubah saat kemarahan ibunda menyentuhnya. Orang itu kelihatan panik dan takut. Baiklah, akan kuurus. Lalu dia pamit pergi. Di luar dia berpapasan dengan Suko. Apa hakim tadi ke sini? Tapi Suko malah memberikan amplop dari kepala desa kepada orang itu. Apa ini? Beliau ingin mendukung dalam pekerjaan penting Anda. Orang itu masih bingung, dan Suko hanya tersenyum tanpa menjawab. Adegan berpindah di rumah Nyonya Jang yang tengah memasak. Sambil terlihat sekujur badannya telah mengalami luka akibat dia yang menggaruknya sendiri, hingga masakannya mendidih luber keluar dari panci. Seminggu kemudian, di kepolisian Gusong, kau mendukung autopsi dan ada kasus orang hilang. Orang hilang? Seorang pria dewasa mengayunkan pisau lalu menghilang. Menghilang dari mana? Polisi itu terlihat marah. Sejak kejadian itu dia belum ditemukan. Dia adalah pelaku sekaligus korban hilang. Jawab Sersan Hyunho. Hei Song Hyunho, apa kau bertugas untuk menemukan kriminal lalu mengirim mereka pulang? Bukan begitu. Kalau kau sudah mengerti, keluarlah. Sersan Hyunho berpikir dan bingung di meja kerjanya. Lalu teleponnya berbunyi. Ya? Oh, mereka datang. Aku tahu tempatnya. Aku akan ke sana. Sersan Hyunho ternyata bertemu dengan polisi Kangsan. Kenapa kamu menyuruhku datang ke sini? Seharusnya kan kau yang mendatangiku. Memangnya apa yang bisa dilakukan dua pria dewasa di kafe? Wah, apakah aparat itu berlagak karena yurisdiksinya berubah? Aku memanggilmu untuk bertemu dan meminum kopi, PA. Selama mereka minum kopi, aku akan pergi ke waduk setelah ini. Apa ada bukti di sana? Ada mobil ditarik keluar dari waduk. Menurutmu bukti apa yang bisa kami temukan? Bagian dalam mobil sudah dicuci bersih, bahkan sangat bersih. Aku baru-baru ini merespon laporan kematian. Ada orang yang muntah darah lalu tewas. Kau tahu? Muntah darah lalu tewas. Berapa usianya? 56 tahun. Orang mengatakan dia sudah lama sakit. Tim forensik sudah melakukan pemeriksaan. Tapi hanya sidik jari warga yang ditemukan. Tidak ada reaksi luminol. Mayatnya juga memiliki banyak luka. Jadi aku mencari keluarganya untuk melakukan autopsi. Tapi ternyata dia tidak memiliki keluarga. Tidak ada. Ya, keluarganya cuma ada orang tuanya yang sudah lama meninggal. Lalu apa yang kau lakukan? Kematiannya tidak wajar, jadi aku memaksa untuk autopsi. Tapi sepertinya dia sendiri yang melukai tubuhnya. Hasil tesnya mengatakan serangan jantung. Apa dia tersangka? Kenapa kau melakukan autopsi? Ada nenek-nenek yang mengatakan kalau itu pembunuhan. Jadi aku harus melakukan penyelidikan. Kau ingin melakukan autopsi atas perkataan nenek-nenek dan kena batunya. Apa kau akan percaya pada perkataan nenek itu? Aku pasti sudah curiga saat dia mengatakan sesuatu yang aneh. Ya, kau pasti akan autopsi karena merasa yakin akan sesuatu. Seandainya saja si nenek tidak menuduh pria itu. Tiba-tiba Hyunho tersentak. Ah, Hyung, pelaku yang sedang kau cari. Pria itu sepertinya memiliki ciri yang sama dengan pelaku yang kau maksud. Kang San kaget. Di mana dia? Malam harinya. Orang itu tidak pernah tepat waktu. Dasar keparat malah dada-dada. Si pria besar kemana? Bang Suko ada urusan. Dia tidak bisa datang malam ini. Oh begitu. Berarti cuma kita berdua yang patroli malam ini.
Lalu mereka cukup awkward. "Ayo kita berangkat," ucap Mamyong. Selama berjalan patroli, Hyunseo bertanya, "Hei, apa polisi datang mencarimu?" "Ya," jawab Mamyong membuat Hyunseo panik. Polisinya tidak mengatakan banyak hal. Sepertinya mereka berhati-hati supaya masalah desa tidak bocor keluar. Apa yang polisi khawatirkan? Memangnya apa yang bisa bocor? Oh, benarkah? Aku mengkhawatirkan hal yang salah kalau begitu. Ya, memang masalah desa sebaiknya diselesaikan di desa. Aku sudah lama penasaran sejak tiba di sini. Kenapa pohon keramat yang ada di gerbang desa ditebang? Hyun Seop kaget. Pohon keramat? Maksudmu pohon penjaga? Oh, jadi itu namanya. Kenapa ditebang? Ada alasannya. Kenapa kau penasaran? Aku cuma sedih karena pohon yang sudah ada sejak aku kecil sekarang sudah tidak ada. Di tengah obrolan datang Gaen dengan Dae-oh. Kenapa dikembalikan? Aku tidak mau, ambil. Gaen menolak pemberian Dae-oh. Aku berterima kasih, tapi kau tak perlu memberikan ini. Aku tidak butuh. Kenapa aku tidak bisa memberikan ini? Dae-oh, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kalian ada di luar malam-malam begini? Kalian lagi pacaran ya? Tanya Hyun Seop. Mamyong dan Gaen bertatapan. Bukan begitu, dia memberikan cemilan padaku, tapi aku lagi diet, ucap Gaen. Ah, yang benar saja, kau tidak akan jadi gendut jika hanya memakan cemilan itu, Gaen. Itu benar, Gaen tidak perlu mempermasalahkan ini. Mamyong seperti memahami situasinya. Aku saja yang makan kalau begitu, jangan ngemil kalau lagi diet. Sambil membawa kantung cemilan itu, Mamyong berlalu. Gaen terlihat senang, tapi Dae-oh terlihat kesal. Hei hei, keparat itu. Sampai di suatu rumah. Kenapa kau mengganggu mereka pacaran? Gaen tidak mau cemilannya, makanya ku ambil. Hei, apa itu? Hyun Seok seperti melihat sesuatu dengan senternya. Tapi setelah mereka perhatikan lebih detail, betapa terkejutnya mereka karena itu adalah Nyonya Jang yang sedang memakan ayam hidup-hidup. Adegan berganti di tempat kepala desa. Meskipun semua pencegahan kita lakukan, mereka mati tiba-tiba. Ada orang lain yang mengambil keberuntungan ini. Apa kau sudah mengurus Nyonya Jang? Hyun Seok. Anehnya Hyun Seok hanya diam gemetaran seperti ketakutan. Berulang kali dipanggil bahkan tidak ada jawaban. Dia seperti sedang menggumamkan kalimat-kalimat aneh. Lalu kepala desa bertingkah aneh juga mengucapkan, "Ino, apa kau takut anakku? Bisa-bisanya kau takut padahal ada ibunda yang menjagamu. Saya memberi hormat pada ibunda." Ternyata ibunda sedang merasuki kepala desa. "Apa kau takut?" "Tidak ibunda, dengan ibunda yang ada di sini saya tidak takut." Seketika kepala desa kembali normal dan berkata, "Itu benar. Memangnya kita harus takut pada siapa selama ada ibunda menjaga kita? Malam ini bakar dan hilangkan semua bukti." Keesokan harinya di toko Dae-oh, masih kesal dengan kejadian sebelumnya. Keparat itu jelas-jelas sengaja melakukan itu. Lalu datang Yeon Seop membeli sesuatu dan mengambil kopi. Lalu saat membayar, kembaliannya untukmu saja. Terima kasih bang. Oh ya, apa kau kenal si warga baru itu bang? Yang patroli bersamaku. Kenapa? Aku penasaran saja. Bukannya dia menghajarmu saat pertama kali tiba di desa? Intinya orang itu biasa saja. Kenapa memangnya? Oh benarkah? Dia lemah karena dia orang yang agresif. Seperti Chihuahua. Jawab Hyun Seop. Di tengah obrolan, Kang San mampir ke toko itu untuk membeli minuman. Mereka memperhatikan Kang San. Wah, dia cukup besar. Mungkin sebesar Bang Suko. Saat membayar, aku sedang mencari pria muda di desa ini. Apa kau mencariku? Kata Dae-oh sok muda. Hah, aku mencari pria muda yang tampan.
Mamam, menohok sekali. Singkat waktu, sebuah mobil sampai di depan gerbang Mamyong. Kang San turun dan berpikir, di usia muda datang ke desa terpencil ini. Tanpa ragu lalu dia menggedor gerbang Mamyong. Ini polisi, apa ada orang di dalam? Tidak lama keluarlah Mamyong. Siapa? Oh, kau ternyata di dalam ya? Halo, kau mengingatku kan? Ini soal apa? Tanya Mamyong. Kau sama sekali tidak tahu seberapa kesulitan aku mencarimu. Kau mencariku. Kenapa? Kau seharusnya ikut denganku untuk membuat pernyataan, tapi kau malah langsung pergi saat itu. Memangnya harus ya? Kau kan polisi. Kau menyaksikan semuanya dan melakukan penangkapan di tempat. Bukan begitu? Haha. Iya, sepertinya memang begitu. Mamyong maju dan mengatakan, apa kita ke kantor polisi sekarang? Bukan sekarang. Apa aku bisa memeriksa identitasmu? Tanya Kang San. KTP ku ada di dalam, kuambil dulu. Tidak lama menunggu, Mamyong keluar lagi. Ini KTP ku. Oh, sudah ada rupanya. Biar kulihat. Lahir di tahun 98. Baiklah, ini dia. Apa ini sudah cukup? Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ah, benar juga. Ambil ini. Kang San memberikan poster pada Mamyong. Apa ini? Lihat saja. Kalau kau menemukan seseorang yang mirip dengan burunan di poster itu, tolong laporkan ya. Mamyong membuka poster itu dan terlihat marah. Sementara Kang San pamit pergi. Malam harinya di rumah Tuan Lee, Hyun Seok dan Suko sedang berberes. Cabut linoleumnya. Itu pelapis lantai BTW. Suko berpikir, padahal kami sudah mengerahkan usaha maksimal setiap hari, tapi malah ada kematian mendadak. Arwah jahat. Saat sedang berdoa, Hyun Seok memanggil. Setelah melihat ini semua, waktu memang cepat berlalu. Cabut semuanya. Pemandangan aneh di lantai terlihat. Pelapis lantai yang di bawahnya dipenuhi kertas mantra yang sangat banyak. Bakar semuanya.